Gullit lahir sebagai Rudy Dill di Amsterdam dari pasangan George Gullit, seorang Suriname yang tiba di Belanda bersama Herman Rijkaard dan Nyonya Belanda Ria Dill dari distrik Jordaan di Amsterdam. Gullit mengembangkan keterampilan sepak bolanya di batas-batas Rozenwarstraat, dan sepak bola jalanan berperan penting dalam tahun-tahun pembentukannya. Tim pertama Gullit adalah Meer Boys, di mana dia bergabung sebagai junior pada tahun 1970. Namun pada usia 10 tahun Gullit pindah dari Jordaan ke Amsterdam Old West di mana dia bermain sepak bola jalanan bersama Frank Rijkaard. Gullit bergabung dengan klub DWS setelah kepindahannya dan menjadi perhatian tim muda Belanda, di mana dia bermain bersama rekan tim internasional masa depan Erwin Koeman, Ronald Koeman dan Wim Kief. Tanggal 22 September tahun 1978 Gullit ditandatangani secara profesional untuk HFC Haarlem di bawah pelatih dan mantan pemain West Bromwich Albion Barry Hughes. Gullit membuat 91 penampilan liga untuk Haarlem dan mencetak 32 gol. Dia melakukan debutnya untuk klub pada usia 16 tahun dan 11 bulan. Pada tanggal 19 Agustus tahun 1979 menjadi pemain termuda dalam sejarah Eredivisie. Pada tahun pertamanya di Haarlem, klub finish terbawah Eredivisie, tetapi bangkit kembali pada musim berikutnya dengan memenangkan Eerste Divisie, dan Gullit dinobatkan sebagai pemain terbaik di Eerste Divisie musim itu. Pada musim tahun 1981 dan 1982 Gullit tampil bagus saat Haarlem finish keempat dan lolos ke Eropa untuk satu-satunya kali dalam sejarah mereka. Di musim yang sama Gullit mencetak gol yang kemudian dia anggap sebagai gol terbaiknya. Gullit muda dianggap sebagai penandatanganan oleh pihak Inggris Arsenal dan kota Ipswich, tetapi manajer Terry Neil dan Bobby Robson menolaknya. Neil kemudian mengatakan bahwa dia menganggap 30.000 pounds terlalu banyak untuk anak liar ini. Oleh karena itu Gullit pindah ke Feyenoord pada tahun 1982, di mana dia membuat 85 penampilan liga dan mencetak 31 gol. Di Feyenoord Gullit mendapati dirinya bermain di musim keduanya tahun 1983 dan 1984, bersama legenda Belanda Johan Cruyff, sementara asisten manajernya adalah Wim van Hanegem, dan mereka meninggalkan kesan abadi. Pada tahun 1985 Gullit pindah ke PSV seharga 1,2 juta gulden Belanda dan akhirnya mencetak 46 gol dalam 68 penampilan liga untuk tim tersebut. Gullit kembali dinobatkan sebagai pemain terbaik tahun ini pada tahun 1986 saat ia membantu PSV merebut mahkota Eredivisie, suatu prestasi yang mereka ulangi pada tahun berikutnya. Di PSV itulah Gullit benar-benar mulai memantapkan dirinya sebagai pesepak bola kelas dunia dan penampilannya yang khas dan berambut gimbal memastikan bahwa dia akan menarik perhatian klub-klub terbesar di Eropa. Gullit juga dikritik oleh sejumlah besar pendukung Feyenoord, yang mencapnya sebagai serigala dan menuduhnya pindah ke Eindhoven demi uang. Gullit menandatangani kontrak dengan AC Milan pada tahun 1987, membayar biaya transfer rekor dunia saat itu sebesar 18 juta gulden sebagai pengganti Ray Wilkins. Presiden klub Milan Silvio Berlusconi berambisi menghidupkan kembali peruntungan klub Italia yang sempat mandek setelah masa kejayaannya pada 1960-an. Di antara rekan satu tim Gullit di klub tersebut adalah rekan senegaranya Marco van Basten, yang datang pada waktu yang bersamaan. Kemudian mereka bergabung dengan rekan senegaranya, teman dekat sekaligus rekan setim Ajax van Basten yaitu Frank Rijkaard. Klub juga memiliki Paolo Maldini muda, bersama dengan Franco Baresi yang lebih berpengalaman. Eksploitasi Gullit dengan PSV pertama dan kemudian Milan membantunya memenangkan penghargaan Ballon d'Or pada tahun 1987 yang dia dedikasikan untuk Nelson Mandela. Pada tahun 1993 Gullit pindah ke Sampdoria dan membawa mereka meraih kemenangan di Coppa Italia pada musim tahun 1993 dan 1994, dia juga mencetak gol kemenangan dalam kemenangan 3-2 atas Milan. Gullit secara singkat ditandatangani kembali oleh Milan pada tahun 1994, tetapi dengan cepat kembali ke Sampdoria sebelum puncak musim tahun 1994 dan 1995. Pada Juli tahun 1995 Gullit menandatangani kontrak dengan Chelsea dengan status bebas transfer. Awalnya dimainkan sebagai penyapu oleh manajer Glenn Hoddle dengan kesuksesan terbatas. Gullit dipindahkan ke perannya yang lebih akrab di lini tengah,
di mana dia mencetak 6 gol. Penandatanganan Gullit bersama orang-orang seperti Mark Hughes dan Dan Petrescu, mendorong Chelsea ke semifinal Piala FA, tetapi performa liga mereka mengecewakan. Gullit mengalami beberapa kesulitan beradaptasi dengan gaya permainan di Chelsea.